Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi di Fantastic Secret ke-19, 2 atribut brand blueprint ya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas gimana caranya brand itu agar bisa terasa hidup di pikiran audiennya. Bahwa brand itu perlu memiliki yang namanya jati diri gitu kan. Nah, jati diri dalam brand itu itulah yang disebut dengan brand blueprint. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas isinya brand blueprint itu secara umum apa aja sih gitu. Secara garis besar ada 2 atribut besar dalam brand blueprint. Atributnya apa aja? Yuk kita simak ya. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas tentang Oreo, saya pengen nanya dulu. Menurut kalian, yang terjadi dengan Oreo itu by accident atau by design? Artinya by accident tuh begini. Nggak sengaja, yaudah kita ngambil aja bintang iklannya anak-anak gitu. Kemudian hari iklan kedua ngambil lagi anak-anak. Iklan ketiga nggak sengaja lagi ambil anak-anak. Dan kebetulan anaknya itu tingkahnya lucu, gemesin gitu. Apakah itu by accident, artinya nggak terkonsep, ataukah memang by di konsep, by design, bahwa yang kalau kita mau bikin iklan Oreo itu harus bintang iklannya itu anak-anak, lucu, gemesin gitu. Menurut kalian polanya yang mana nih untuk Oreo? Apakah by accident ataukah by design? Oke, kita semua sepakat bahwa itu adalah by design. Kenapa? Karena di situ ada polanya. Usia bisnisnya Oreo sudah 106 tahun. Tapi di pikiran kita, di pikiran audien, di pikiran konsumen, Oreo itu terasa seperti masih kanak-kanak gitu. Nah, sebetulnya mengapa agensi lintas negara, lintas generasi, dari satu generasi ke generasi yang lain, kemudian agensinya beda-beda gitu. Yang di luar negeri dan yang di Indonesia misalnya, itu kan agensinya beda-beda. Tapi mengapa bisa memiliki pola yang sama satu dengan yang lain? Jawabannya adalah karena mereka memiliki yang namanya brand blueprint. Apa itu brand blueprint? Itu seperti sebuah dokumen gitu. Kalau misalnya kita mau ngebangun rumah, kemudian kita nyuruh kontraktor untuk ngebangunin rumah. Ya tolong bikinin saya rumah dong. Rumah kayak model gimana? Pokoknya yang bagus gitu aja. Nah, ini kan arahan nggak jelas gitu sama kontraktor. Kontraktor juga bingung bagus itu seperti apa. Nah, untuk mengeksekusi sebuah konsep, maka dibutuhkan yang namanya blueprint agar lebih jelas apa yang diinginkan si owner atau si orang yang pingin rumah. Sama dengan sebuah brand, apa sih yang ingin kita bangun di pikiran konsumen, konsep yang akan kita bangun di pikiran konsumen, itulah terdapat yang namanya brand blueprint. Nah, brand blueprint inilah yang akan menjadi konsep atau jati diri sebuah brand. Isinya apa aja sih? Kita analogikan bahwa brand itu manusia ya, seperti manusia. Mengapa begitu? Ya memang secara konsep brand itu dianalogikan seperti manusia. Seperti Oreo tadi ya. Oke, kalau kita berbicara brand itu seperti manusia, bahwa manusia itu memiliki 2 atribut ya. Oke lah, boleh dibilang 2 atribut lah ya. Yaitu atribut yang pertama yaitu kompetensi, atribut yang kedua adalah attitude. Kompetensi ini apa sih? Kompetensi ini keahlian ya, keahlian. Karakter ini apa sih? Karakter ini attitude atau value, emotional value, emotional value. Oke. Misal nih ya, contoh ya, saya kasih sampel. Ada nih manusia, dia pinter, dia berkompeten. Ini orang pertama ya. Tulisannya jelek banget. Berkompeten. Artinya dia bisa kompetensi yang Anda butuhkan dari orang ini. Orang pertama ini dia memiliki kompetensi yang Anda butuhkan. Contohnya misalnya tukang AC. Anda pengen memperbaiki AC yang di rumah yang rusak, Anda panggil satu orang ini. Anda panggil satu orang ini untuk datang ke rumah, tukang AC. Dan ternyata AC-nya beres. Artinya selesai. Kerjaannya beres. Tapi orang ini nyebelin ya. Dia pintar tapi dia nyebelin. Ini orang yang pertama ya. Dia pintar tapi nyebelin. Oke. Orang yang kedua, orangnya baik hati. Baik hati. Menyenangkan. Jujur. Tapi nggak bisa diajak kerja karena nggak punya kompetensi.
ya kan? Karena nggak punya kompetensi. Kalau hanya ada 2 orang ini, Anda mau memilih siapa coba? Saya tanya. Kalau di dunia ini hanya ada 2 orang ini yang mengaku bisa memperbaiki AC, Anda pilih dari yang pertama, yang dia pinter tapi nyebelin, atau Anda pilih dari orang yang baik, jujur, menyenangkan, tapi dia nggak berkompeten? Kalau memang situasi di dunia ini hanya ada 2 ini, kemungkinan besar Anda pilih yang pertama, pilih yang inilah, yang pintar tapi nyebelin. Kalau hanya di satu-satunya. Tapi kalau di dunia ini ada pilihan lain, yaitu orang yang ketiga, yang dimana dia pintar, plus dia juga baik hati, jujur, menyenangkan, maka saya sangat yakin sekali Anda bakal memilih orang yang seperti ini. Mengapa? Karena manusia ini makhluk emosional, manusia ini makhluk sosial. Audiens Anda adalah manusia. Audien Anda atau konsumen Anda itu menyukai orang-orang yang pintar dan menyukai orang-orang yang baik hati. Artinya apa di sini? Manusia itu membutuhkan 2 hal ini nih untuk bisa dipilih ya. Untuk bisa diajak kerjasama, untuk bisa dipercaya dan bisa dicintai. Supaya konsumen Anda loyal, dibutuhkan yang namanya kompetensi dan yang namanya attitude. Anda mau kerjasama dengan tukang AC tadi, satu syaratnya harus kompeten dulu. Syarat pertama itu harus kompeten. Harus bisa memenuhi syarat lah untuk dia benar-benar bisa memperbaiki AC Anda. Yang kedua, ini yang pertama ya, karena kompetensi membuat Anda mau kerjasama. Kalau nggak ada kompetensi, orang nggak mau kerjasama sama Anda. Tukang AC itu kalau nggak memiliki kompetensi, orang nggak mau kerjasama. Itu intinya di kompetensi. Inilah yang pembentuk trust. Yang kedua, biar ini agar audien ini nggak pergi ke yang lain, agar audien ini atau konsumen ini loyal dengan seseorang tukang AC ini, maka dia harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, jadi gitu. Ya. Anda butuh kompetensi untuk bisa trust. Kemudian untuk dicintai, Anda butuh yang namanya attitude dan pribadi yang menyenangkan. Anda butuh kedua ini. Ya. Maaf, tukang AC ini maksud saya. Tukang AC ini membutuhkan kedua hal ini. Nah, konsep inilah yang kita akan bawa itu ke dalam sebuah brand. Mengapa? Seperti tadi yang udah sampai disampaikan di video sebelumnya. Bahwa pentingnya brand untuk bisa terasa hidup di pikiran audiennya. Supaya brand ini terasa benar-benar diimajinasikan ini benar-benar seperti sosok manusia. Maka dibutuhkan kedua hal ini, kompetensi dan attitude. Nah, kalau di dalam brand, kompetensi inilah yang disebut dengan rational value. Karakter atau attitude yang disebut dengan emotional value. Dua hal inilah yang disebut di dalam brand blueprint. Yang disebut dengan brand blueprint. Dan ini saya akan kasih sampel, audien ini bakal loyal gitu dengan orang yang dengan sebuah brand yang memiliki emotional value yang relate dengan audiennya. Contoh misalnya gini, saya kasih sampel aja nih ya biar gampang langsung terbayang. Teman-teman pernah tahu nggak yang namanya sari roti? Ya, yang namanya sari roti. Mungkin kalau secara fungsional ya. Oke, kita akan bicara tentang rational value, tentang sari roti ya. Secara rational value, ini mudah didapatkan, kompetensinya sari roti mudah didapatkan. Harganya murah. Apalagi tahan lama. Ya kan? Nah, ini adalah yang ngebuat orang mau membeli sari roti. Oke, kemudian pernah ada sebuah kejadian di tahun 2016 ya, teman-teman mungkin masih ingat ya. Kejadian tahun 2016 tentang 212. Apa yang terjadi coba? Sari roti diboikot. Kenapa diboikot oleh audiensnya, oleh penggunanya? Bukan karena sari roti produknya jelek. Ya, bukan karena produknya jelek. Bukan karena sari roti melakukan sebuah misalnya rotinya basi atau misalnya sari roti susah didapatkan
Ataukah sari roti ada jamurnya di rotinya? Bukan karena itu. Bukan karena itu semua. Sari roti tidak dibeli atau diboikot tahun 2016 dikarenakan siapa dulu yang ngeboikot? Yang ngeboikot adalah acara 212 ya. Alumni 212. Saya tidak sedang membahas tentang benar dan salah, tapi saya ingin membawa ini dengan sudut pandang tentang brand dan tentang loyalitas. Dianggap oleh teman-teman yang ada di 212, dianggap oleh alumni 212, sari roti itu tidak seideologi gitu. Nah, di sini ya. Di sininya tidak ada masalah secara roti, secara bentuk, secara rasa. Itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi secara ideologi, secara visi, ini berseberangan gitu dengan kelompok 212. Apa yang terjadi ketika kita berseberangan gitu? Kita ngerasa nggak nyaman bekerja sama, berinteraksi dengan orang yang memiliki ideologi berbeda dengan kita. Itu kita ngerasa nggak nyaman banget. Dan itu yang terjadi dengan sari roti. Contoh misal gini lah. Misal. Ini teman-teman misal. Anda mau cari agency brand. Misalnya Anda mau cari agency brand. Kemudian ada 2 orang yang datang ke Anda. Dia sama-sama kompeten nih 2 orang ini. 2 orang sama-sama kompeten keduanya. Si A sama si B sama-sama kompeten. Tapi si A ini adalah pendukung paslon nomor 1 misalnya. Yang si B pendukung paslon nomor 2. Dengan catatan Anda belum pernah mengenal si A sama si B sebelumnya. Kira-kira Anda akan bekerja sama dengan yang mana coba? Tergantung Anda di kubu yang mana. Kalau Anda sedang berada di kubu nomor 01, pendukung 01, Anda akan lebih nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang seideologi atau sevisi. Begitu pula dengan orang-orang yang mendukung 02, maka lebih nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki visi dan ideologi yang sama. Dan kenyamanan ini jauh lebih penting ya. Kenyamanan ini jauh lebih penting ketimbang ini sendiri. Tetapi ini juga wajib. Kalau kasusnya yang barusan saya ceritakan adalah kasusnya keduanya sama-sama pinter, sama-sama kompeten. Nah, inilah teman-teman semuanya. Ketika kita membangun brand, kita membutuhkan keduanya, membutuhkan rational value dan membutuhkan emotional value. Kita nggak bisa hanya mengandalkan salah satu. Rational value penting, emotional value penting. Tapi memang benar ada prioritas. Yang diselesaikan, yang di-clearkan dulu adalah ininya dulu. Ya, yang di-clearkan ininya dulu. Yang di-clearkan adalah rational value, kemudian baru emotional value. Urutannya memang demikian. Nah, sekarang 2 atribut itu fungsional dan emosional. Maaf, ini rasional ya harusnya ya. Sorry, salah tulis nih, maaf teman-teman. Ini harusnya rasional value dan emotional value. Nah, coba teman-teman ambil Nemawe canvas-nya. Di sini terlihat ya, teman-teman bisa lihat di sini di Nemawe canvas. Bagian ini yang disebut dengan brand blueprint. Bagian ini nih yang disebut dengan brand blueprint. Nah, manakah bagian yang rational value? Bagian inilah yang disebut dengan bagian rational value. Positioning, ya ini positioning nih, rational value. Kemudian yang kedua adalah brand arsitektur. Positioning ini pembentuknya, ini positioning. Formula yang membentuk positioning adalah 3 hal ini. Market kategori, segmentasi, dan unique value proposition. Nanti setelah ini insya Allah kita akan detailkan tentang positioning sedikit ya. Saya akan detailkan sedikit tentang positioning. Oke, yang kedua adalah emotional value. Ini atribut yang ada di emotional value. Brand vision, brand personality, brand association, tone of voice, tone and manner, brand story, brand values, brand soul, dan brand vision. 9 atribut inilah yang tergabung di dalam emotional value. Nah, jadi teman-teman, 2 atribut besar di dalam brand blueprint adalah rational value dan emotional value. Anda membutuhkan keduanya. Rational value membuat orang mau membeli dari Anda. Ya.
Ini rational value nih. Kenapa? Karena ini adalah alasan rasional konsumen atau audiens memilih sebuah brand. Karena positioning-nya, karena rational value-nya, karena benefit-benefit rasional. Dan itu harus ada dulu ya, harus selesai dulu dengan rational value. Yang kedua adalah emotional value. Urutannya adalah rational value dulu, baru kemudian emotional value. Oke, demikian video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang cukup banyak. Anda sudah belajar sampai tahap ini, sudah perkembangan yang cukup luar biasa, cukup besar gitu ya. Di video kali ini sebetulnya kuncinya adalah apa sih brand blueprint itu? Brand blueprint adalah konsep jati diri sebuah brand yang akan hidup di pikiran pelanggan ya, yang akan hidup di pikiran pelanggan, atau yang sering saya sebut dengan the end in mind, atau hasil akhir apa sih? Konsep seperti apa sih brand Anda akan hidup di kepala konsumen. Nah, dengan adanya brand blueprint, dengan Nema W Canvas ini membangun brand mulai ada strukturnya. Apa-apa yang harus saya lengkapi agar brand ini hidup di kepala konsumennya. Oke, demikian teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.